Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanelisda Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangan kepada warga negara dan penduduk berupa barang atau jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Berikut adalah 3 komponen utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, adanya institusi. Yang kedua itu adanya masyarakat. Dan yang terakhir itu kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh institusi ini bertujuan untuk mencapai kepuasan masyarakat. Berikutnya adalah barang dan jasa publik. Barang dan jasa publik ini sangat penting untuk dipelajari karena barang dan jasa publik merupakan faktor yang menentukan perlunya intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Di sini dapat dilihat di tabel di bawah ini terdapat klasifikasi barang atau jasa. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep rivalitas. Dalam definisi singkat, rivalitas itu bermakna mengurangi kesempatan orang untuk memakainya. Sedangkan ekskludabilitas adalah dapat melarang untuk memakai barang atau jasa tersebut. Dapat dilihat dari contoh, barang yang memiliki rivalitas tinggi dan ekskludabilitas yang tinggi adalah contohnya rumah dan mobil yang merupakan barang pribadi. Mengapa disebut demikian? Karena barang pribadi itu kita dapat mengurangi kesempatan orang lain untuk memakainya dan kita juga dapat melarang orang lain untuk memakainya. Jadi, barang pribadi ini memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang tinggi. Dan sebaliknya, ada juga barang yang memiliki rivalitas yang rendah dan juga ekskludabilitas yang rendah. Contohnya, udara bersih. Kita tidak dapat mengurangi orang lain untuk memakainya, mengurangi kesempatan orang lain untuk memakainya, dan kita juga tidak dapat melarang orang lain untuk memakainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perjalanan pelayanan publik yang bermula dari sederhana menjadi kompleks. Yang pertama itu ada OPA atau Old Public Administration. Ini adalah sebuah paradigma yang menganggap bahwa pelayanan publik itu sebagai semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan menganggap bahwa negara itu merupakan satu-satunya lembaga yang paling mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya ada NPM atau New Public Management. Di sini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram untuk dididik menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Contohnya, sebuah rumah sakit yang mulanya diatur oleh pemerintah secara gratis, jadi diatur oleh swasta dan berbayar dengan biaya yang mahal. Selanjutnya ada NPS atau New Public Service. Dengan adanya NPM yang dikelola oleh swasta, mendorong instansi pemerintah untuk membuat jasa layanan yang dibutuhkan masyarakat yang dapat bersaing dengan NPM. Maka dari itu, paradigma ini disebut NPS atau New Public Service. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, ada partisipatif. Dalam hal ini, perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu pelayanan publik. Yang kedua, transparan. Maksudnya adalah, instansi pelayanan publik perlu menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui hal yang terkait dengan pelayanan publik. Contohnya seperti persyaratan, prosedur, biaya, pengaduan, dan lain-lain.
Yang ketiga, responsif. Maksudnya adalah instansi pelayanan publik wajib mendengar aspirasi masyarakat terkait mekanisme atau yang lainnya. Selanjutnya, tidak diskriminatif. Maksudnya adalah tidak boleh membeda-bedakan antar lapisan masyarakat untuk dilayani. Selanjutnya, mudah dan murah. Maksudnya adalah persyaratan yang tidak berbelit-belit dan harganya yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada efektif dan efisien. Maksudnya adalah mewujudkan tujuan dengan prosedur paling sederhana, dengan tenaga yang sedikit dan biaya yang murah. Selanjutnya ada aksesibel. Maksudnya adalah dapat dijangkau dalam arti fisik, dekat, dan dalam arti non-fisik atau biaya dan persyaratan yang murah dan mudah. Selanjutnya, akuntabel. Maksudnya adalah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Selanjutnya, berkeadilan. Maksudnya adalah harus dapat melindungi dan memberi rasa adil terhadap kelompok yang lemah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.